Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi di channel Fairuz El Said. Saya dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat basis data menggunakan Microsoft Access 2016. Sebelum praktek ya, kita sedikit teori terkait konsep basis data. Mungkin kita jelasin dulu ya apa itu Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah tools yang dimiliki oleh Microsoft ya. Di sini Anda bisa membuat berbagai aplikasi bisnis ya, baik itu bikinnya dari awal maupun dalam bentuk template. Templatenya sangat banyak ya, ada untuk penjualan, kemudian untuk kepegawaian, untuk perpustakaan bahkan juga sudah ada. Namun kali ini kita akan membuat caranya dari awal ya, jadi tidak menggunakan template. Ya, diharapkan dengan Anda memahami ini besok bisa membuat aplikasi sederhana ya dan menggunakan database menggunakan Microsoft Access. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di Microsoft Access? Yang pertama ada tabel, nanti Anda bisa membuat tabel yang digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua query, nanti digunakan untuk memanipulasi data. Nanti Anda bisa menggabungkan beberapa tabel dalam satu tayangan. Kemudian ada form yang digunakan untuk front end. Front itu tampilan untuk pengguna ya, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan form tersebut. Anda bisa menambahkan data di form-form tersebut, nanti akan masuk ke dalam tabel. Report adalah laporan yang bisa di print out. Jadi teman-teman juga bisa mendesain sebuah laporan di Microsoft Access ini. Ya. Kemudian makro ini nanti juga mungkin tidak akan kita bahas ya, karena untuk makro membutuhkan sedikit pemrograman menggunakan bahasa Visual Basic. Kemudian switchboard ini digunakan untuk membangun aplikasi user interface, termasuk di dalamnya membuat menu. Kemudian apa itu database relasional? Nah, ini sedikit konsep tentang database relasional. Database relasional adalah kumpulan tabel. Jadi bikin tabelnya lebih dari satu. Tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi bentuknya seperti lajur ya, kolom dan baris. Nah, tabel inilah yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek atau entitas yang direpresentasikan dalam sebuah database. Misalnya di perpustakaan ada entitas kategori, kemudian ada buku, ada anggota ya, kemudian misalnya ada proses sirkulasi ya. Nah, database ini saling berelasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya kategori berelasi dengan buku. Satu kategori itu terdiri dari beberapa buku. Buku ini nanti dipinjam ya di tabel sirkulasi. Anggota juga dicatat siapa yang meminjam, kemudian bukunya juga dicatat. Tapi di sini datanya bukan namanya yang dipakai untuk merelasikan, tetapi kalau buku yang diambil adalah kode bukunya. Jadi judulnya nggak usah dicatat di sirkulasi, cukup kode bukunya karena sudah terelasi sehingga bisa ketahuan judulnya apa. Demikian juga anggota. Di sini tidak perlu disirkulasi nama anggota yang disimpan, tetapi cukup nomor anggotanya. Jadi karena sudah terelasi nanti bisa juga tahu siapa yang meminjam, alamatnya di mana dan dia berada di kota mana gitu. Kemudian ada beberapa tipe data, ini nanti sambil jalan aja ya, mungkin pada saat kita aplikasi akan kita jelaskan satu-satu mengenai tipe data. Jadi setiap tabel itu mempunyai kolom. Kolom-kolom ini mempunyai tipe data ya. Kolom ini sering disebut dengan istilah field ya. Contoh-contoh tipe data yang pertama adalah short text atau sering disebut sebagai data alfanumerik. Jadi gabungan huruf sama angka ya. Misalnya untuk nama ya, nama seseorang misalnya Marcel misalnya ya, itu kan berupa alfanumerik ya, alfanumerik. Mungkin kakeknya dulu mungkin ada yang namanya Marcel 2 ya. Boleh pakai angka ya. Jadi gabungan boleh alfanumerik itu ABCDE ya maksudnya ya, alfanumerik. Kemudian bisa dicampur dengan angka. Makanya disebut dengan istilah alfanumerik. Misalnya alamat. Ya, alamat itu kan Jalan Sonosewu nomor 114. Ada hurufnya, ada angkanya. Makanya disebut sebagai alfanumerik. Cuma dia punya keterbatasan. Jumlah karakternya itu hanya 255 karakter ya. Jadi kalau mau curhat di sini nggak cocok pakai short text ya. Jadi kalau banyak paragrafnya, banyak enter-enternya gitu ya, ini nggak cocok pakai short text. Nah, cocoknya yang bawah ini. Sering disebut sebagai teks panjang atau long text ya.
Jadi alfanumerik ini yang berjumlah besar ya, berupa kalimat atau paragraf yang bisa sangat banyak, ini sampai 64.000 karakter. Jadi mungkin misalnya kalau buku sinopsisnya atau resensi buku kan panjang tuh ya, banyak paragrafnya. Nah, cukup menggunakan teks panjang ya, atau long text, tidak cocok menggunakan short text. Kalau short text kan 255, nanti hanya berapa paragraf tidak bisa tersajikan. Kemudian number ini ada data numerik. Ini macam-macam juga teman-teman. Ada namanya tipe data integer. Integer itu bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu nggak ada pecahannya. Misalnya nih jumlah anak 2, kan nggak ada jumlah anak 2,5 gitu kan, nggak salah kan. Atau anak keberapa? Anak ke-1, ya kan? Anak ke-5 ya. Saya anak ke-10 nih. Dari 13 bersaudara. Nah, ini jadi ini ada yang namanya byte. Byte itu angkanya dari 0 sampai 255. Ada juga integer. Kalau integer itu dari minus 64.000 sampai 64.000 sekian. Jadi kalau angkanya antara rentang minus 64.000 sampai 64.000 itu pakai integer. Tapi kalau hanya kecil ya angkanya, misalnya tinggi badan, tapi tidak pakai koma ya. Tinggi badannya misalnya 165 cm. Tapi ada nggak yang tingginya lebih dari 255? Kalau ada yang tingginya lebih dari 255 tentu saja tidak bisa pakai byte. Jadi bisa pakai byte, integer. Ada juga namanya float, ya, atau bilangan real. Bilangan real itu ada koma-komanya, ya. Misalnya apa sih misalnya? Yang pakai koma-koma itu misalnya apa? Misalnya sih berat badan ya, misalnya 70,9 kg pakai koma. Jadi kalau ada koma-komanya pakainya bilangan real ya, real atau float ya, istilahnya float. Kemudian ada yang large number. Ini kalau angkanya panjang banget sampai juta-jutaan ya, misalnya jumlah penduduk ya sampai ratusan juta. Cina itu sampai sekian miliar, misalnya mencatat jumlah penduduk sebuah negara ya, mungkin sampai jutaan. Atau mungkin penghasilan Anda ya, mungkin digitnya sampai di atas 10 digit misalnya ya. Nah, ini cocoknya pakai large number gitu ya. Kalau pakai byte masa 255 kan nggak mungkin kan, atau integer nggak cocok. Karena integer tadi sampai cuma 64.000, masa penghasilannya 64.000 kan nggak mungkin kan. Nah, pakainya long number ya. Jadi beda kan ya antara number sama large number. Number ini kalau angkanya tidak lebih dari 64.000, tapi kalau sudah lebih dari 64.000 Anda harus pakai large number. Nah, termasuk di dalamnya adalah bilangan real ya, bilangan yang ada pecahannya. Kemudian ada date time. Date time ini ada tanggal dan waktu, contohnya tanggal lahir atau tanggal pinjam, tanggal kembali, batas waktu pengembalian misalnya ya. Atau currency. Currency ini misalnya untuk mata uang ya sebenarnya. Misalnya denda gitu ya. Ya. Atau yes no ini bolehan ya istilahnya, misalnya apakah Anda kredit? Jawabnya yes dan no. Apakah Anda laki-laki? Yes dan no misalnya. Ya, contoh-contoh pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian auto number ini adalah tipe data yang berupa angka yang otomatis ya, otomatis. Nanti dia ketika Anda menambahkan record baru, dia akan angkanya otomatis nambah. Misalnya nih mencatat nomor transaksi. Transaksi awal 1, begitu ada transaksi kedua langsung nomornya otomatis 2. Ada transaksi lagi 3. Jadi auto number ini adalah Anda nggak perlu input, dia otomatis gitu ya. Jadi dia udah otomatis begitu ada data baru dia nambahkan angka tambahan angka gitu ya. Itulah yang disebut sebagai auto number. Kemudian contoh ya penentuan tipe data, misalnya nomor anggota ini short text 5 ya, berarti kan 5 digit nih ya. Nah, kalau short text 50 ini berarti ini maksimal 50 maksudnya ya. Jadi ketika ada yang namanya panjang, misalnya Raden Mas Noto Botolimo Amrol Sedoyo, ya kan, saya kan panjang banget tuh ya. Nah itu mungkin nggak bisa ketampung tuh, kepotong ya. Jadi short text 50 ya. Kemudian alamat misalnya, ya mungkin short textnya 100 kalau alamatnya panjang ya. Misalnya Jalan Gejayan nomor 127, Sleman, Kota Jogja misalnya ya, DIY. Indonesia, Asia Tenggara, alam semesta misalnya ya, dipanjangin. Nah itu mungkin bisa sampai short text 100 kan gitu ya. Nah tergantung aja. Jadi kalau Anda batasi 50, nanti pengguna tidak bisa memasukkan data lebih dari 50 digit ya. Jadi angka 50-nya itu menyatakan jumlah digit atau jumlah karakter dari data tersebut.
Kemudian ada yang namanya kota juga sama ya, berarti shorttext 50 gitu ya. Ini teman-teman untuk angka ini sebenarnya sih kira-kira aja. Tapi jangan boros-boros juga, karena kalau boros ya Anda kalau gitu 1000 aja semua. Apa iya ada nama orang sampai 1000 huruf? Kan nggak ada juga kan ya. Jarang lah ya, kalau ada ya kayaknya sih cuma Sri Sultan kalau di sini. Sri Sultan cuma ratusan kayaknya. Ya. Sri Sultan itu punya gelar panjang banget ya. Ing Alogo Kalifatullah Ing Tanah Jawi kalau nggak salah, belakangnya itu panjang banget itu. Nah orang-orang tertentu lah yang punya nama-nama seperti itu ya. Mungkin Raja Thailand juga panjang ya. Ya itu juga panjang itu, tapi kan nggak banyak gitu ya. Nah jadi menyesuaikan saja, tapi jangan terlalu pelit, jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak efeknya adalah ke memori. Nanti datanya akan tersimpan dalam ukuran besar. Jadi sebaiknya menyesuaikan aja. Kira-kira aja, tidak ada patokan khusus ya. Kira-kira semua data bisa masuk gitu aja. Kemudian contoh yang lain, ID sirkulasi ini auto number ya, karena penomorannya otomatis nanti. Biasanya kalau nomornya urut 1 2 3 4 5 6 7 8, daripada mikirin nomor berapa ya sekarang ya, transaksi berapa ya, kita serahkan ke sistem aja, biar sistemnya yang menomori kan gitu ya. Jadi kalau urut seperti ini itu pakai auto number, kita nggak usah mikir, kita nggak usah ngimputin, biar sistemnya lah yang mengasih nomor gitu ya. Kemudian tanggal pinjam tadi tipenya date, nomor anggota shorttext 5, kode buku shorttext berapa ini? Ini salah kayaknya, ini harusnya 6 ini keliru ya, harusnya shorttext 6. Kemudian tanggal kembali, the time, currency kan berupa uang, kalau berupa uang itu pakai tipe datanya currency. Nah seperti itu. Oke, itu konsepnya, langsung praktek saja teman-teman. Bisa, mudah-mudahan sudah terinstall ya aplikasinya, teman-teman bisa cari Microsoft Access ya, langsung aja Access mungkin ya, kata kuncinya Access. Nah inilah dia tampilannya, ikonnya. Saya pakai Office versi berapa ini ya? Nah teman-teman bisa memilih blank database ya. Pertama pilih blank database ya. Nanti kalau ketinggalan tenang, ini tadi nanti sudah kita rekam, nanti bisa teman-teman akses di YouTube ya. Tulis saja perpustakaan ya. Silahkan pilih foldernya, misalnya ya, kalau mau buat foldernya ya, saya buat folder baru aja. Saya biasanya misalnya akses gitu ya, bebas ya namanya folder, nanti teman-teman bisa bikin folder dulu. Nah ini ekstensinya ACCDB ya, jadi ACCDB ini ekstensi dari file Microsoft. Ekstensi itu nama belakang ya, nama belakang. Setiap file itu punya ekstensi. Contoh kalau Microsoft Word DOCX ya, kalau PowerPoint PPTX. Nah kalau akses ini ACCDB. Nah itu jadi untuk membedakan jenis file satu dengan file yang lainnya, apakah dia akses kah atau Microsoft Word dan seterusnya. Oke, nanti kalau sudah menentukan namanya, kemudian foldernya, tinggal klik create. Nah mudah ya teman-teman ya, mudah-mudahan mudah gitu. Nah kita perlebar aja. Yang pertama ini biasanya sudah dikasih tabel gratis satu ya, tabel. Nah caranya pertama kali itu sebaiknya kita mendefinisikan struktur tabelnya. Mendefinisikan struktur tabel itu menentukan tipe-tipe field dari masing-masing tabel. Tadi kita rencananya tadi ya bikin 4 kalau nggak salah ya. Ada tabel kategori, ada tabel buku, ada tabel anggota, ada tabel sirkulasi. Kita rencananya akan membuat 4 tabel yang nanti saling berelasi ya. Fungsinya itu kita relasikan adalah supaya saling terintegrasi. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah yang pertama kita menentukan struktur tabelnya, klik kanan aja, nanti pilih design view ya, kasih nama. Tabel yang pertama mau saya buat itu namanya kategori ya, kategori buku ya. Kategori buku. Nanti di sini biasanya sudah ada primary key-nya. Apa itu primary key? Primary key adalah field atau kolom yang bersifat unik. Nggak boleh ada yang sama di situ datanya. Jadi misalnya kode kategori, nggak boleh ada kode kategori yang sama ya. Ini gambarnya kunci teman-teman ya, ada gambar kunci. Nah ini kalau ini bisa dihilangi, bisa dimunculkan, tapi kita munculkan aja. Dan biasanya primary key itu ditaruh di
baris pertama ya. Jadi kode kategori. Nanti data otomatis terurut oleh primary key ya. Di sini auto number pilih tadi short text ya tadi ya. Nah, panjangnya jangan 255 kepanjangan, kita batasi aja 3 misalnya. Jadi paling panjang 3 gitu loh maksudnya ya. Kemudian nama kategori. Nama kategori. Pilih short text ya. Misalnya tadi 50. Oke, gampang ya bikinnya ya. Tentukan ini nama fieldnya, ini tipenya, yang di sini untuk menentukan panjang digitnya ya. Jadi kode kategori short text 3 berarti panjangnya maksimal 3. Nama kategori tipenya short text, panjangnya maksimal 50. Kalau udah selesai teman-teman bisa simpan, Ctrl S boleh, simbol ini boleh, atau file save ya juga boleh ya, atau Ctrl S ya. Ctrl S jangan diulang-ulang nanti kedinginan ya, soalnya es gitu kan. Lelucon bapak-bapak katanya ya. Kalau minum susu harus pakai es, karena kalau nggak pakai es namanya UU gitu kan ya. Nah, udah lanjut ya. Nanti di-cut kok. Lucunya di-cut. Oke, itu jadi gampang ya tadi bikin tabel ya. Nah, biasanya kan tadi dikasih modal 1 tabel. Kita mau buat tabel baru nih ya. Klik menu create ya, kemudian pilih tabel desain aja langsung. Boleh juga sih tabel ya. Boleh juga tabel desain. Boleh teman-teman pilih salah satunya. Saya pilih tabel desain aja. Tabel yang kedua adalah tabel buku, misalnya kode buku ya, kode buku ya, misalnya nih short text panjangnya 6 ya, kemudian agak lebih lengkap daripada ya contoh yang di PowerPoint tadi. Kode buku ada judul misalnya ya, judul itu bisa panjang nggak? Kalau bisa panjang jangan short text, long text. Ada nggak judul buku yang kira-kira lebih dari 255 misalnya? Kalau ada ya silahkan pakai long text ya. Misalnya judulnya panjang banget ya, ketika cinta beristighfar, bertahmid, nah misalnya ya, semua kalimat-kalimat talbiyah masuk situ semua ya. Nah itu panjang banget sampai lebih dari 255 ya, silakan pilih long text ya, pakai short text. Saya pakai 255 aja maksimal gitu ya, jadi bisa sampai 255. Kemudian misalnya penerbit, penulis apa? Pengarang ya, misalnya pengarang, short text ya 50 aja, namanya orang ya kan, nggak panjang-panjang. Kemudian alamat agak panjang ya, mungkin 100 lah gitu. Kok alamat ya, sorry, pengarang, penerbit ya, penerbit, short text 50. Nah seperti ini ya. Iya. Kalau perempuan biasanya nggak short text ya, mungkin Lauri juga atau apa ya. Itu short text ya. Bercanda ya, jangan diterusin. Ya bercanda ya. Tahun ya. Ya. Mudah-mudahan bisa di-cut ini tadi. Aneh-aneh. Tahun ya, di sini integer ya teman-teman, kena angka ya. Ini number, nanti jangan long integer ya. Cukup yang integer ya. Kemudian kota penerbit misalnya, kota penerbit ya, kota penerbit misalnya short text aja ya, mungkin 30 cukup ya, 50 nggak apa-apa lah, nggak usah pelit-pelit ya, yang penting kira-kira muat. Nah ini perhatikan teman-teman, ini belum ada primary key-nya, jadi klik icon primary key, maksudnya tidak boleh ada kode buku yang sama ya. Kenapa judul tidak dijadikan primary key? Kan bisa saja judulnya sama ya. Ada sistem basis data dikarang Abdul Qadir, ada sistem basis data yang karang virus misalnya, amin gitu ya. Mudah-mudahan saya berencana mau bikin buku basis data ya, didoakan lah ya. Ini sudah saya rencanakan sejak 25 tahun yang lalu sampai sekarang belum terlaksana. Ya mudah-mudahan ini bisa buatnya ya, bisa buatnya. Nah ini perlu ada primary key-nya ya, karena dengan adanya primary key ini nanti juga bisa berelasi dengan tabel yang lain.
sudah selesai kita buat teman-teman ya, nanti bisa disimpan file save gitu ya. Nah, bedanya dengan tadi, ini ditanyanya di belakangan nih ya, kasih nama buku. Sebenarnya di Microsoft Access itu untuk nama kolom ini kalau ada spasinya itu boleh kok pakai spasi. Cuma standarnya biasanya orang itu pakai underscore. Ya, ada juga yang pakai huruf besar di awal kata, monggo saja ya, itu terserah, boleh ya, boleh ya. Jadi bebas teman-teman mau kode buku, K-nya besar, B-nya besar ya, atau bahkan K-nya besar, O-nya kecil, D-nya huruf besar lagi, E-nya kecil lagi. Ya boleh-boleh aja, cuma ya kurang kerjaan ya namanya ya. Jadi ya ngapain juga kayak gitu ya. Nah, bebas, sekali lagi penamaannya bebas. Nah, kalau udah selesai tadi klik save tadi sudah ya, di save. Kita bikin lagi yang kedua ya. Bisa create. Saya pakai yang cara yang ini ya. Tadi bisa table design, bisa juga create table ya. Nah, cuma nama tablenya keluar table 1. Nanti klik kanan design view. Ya, ini boleh ya. Jadi caranya boleh pilih aja lah gitu ya, mau cara mengklik yang mana dulu. Nah, kalau yang tadi ini namanya di depan ya, klik kanan kemudian pilih design view, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita bikin tabel anggota ya, bikin tabel anggota, klik OK. Nah, ada nomor anggota misalnya ya, nomor anggota misal huruf kecil semua aja ya, teman-teman tolong konsisten juga dalam penamaan. Tadi saya nggak konsisten. Nomor anggota, di sini pilih short text panjangnya 5 aja ya, kita batasi 5. Kemudian nama anggota misalnya berapa nih, 50 gitu ya. Ya, misalnya tanggal lahir misalnya ya, tanggal lahir misalnya date gitu ya, date time gitu ya. Mungkin jenis kelamin misalnya JK itu jenis kelamin ya. Jenis kelamin saya singkat aja L sama P misalnya ya, L sama, atau nggak disingkat juga, laki-laki, perempuan kan cuma dua kemungkinan ya. Perempuan itu berapa digit? Perempuan 9 ya. Ya, berarti 9 kan, laki-laki juga 9. Ya, kan cuma dua kemungkinan, berarti ya size-nya 9 lah gitu ya. Boleh 10 ya mungkin ya, kalau mau di 10 ya nggak apa-apa, nggak pelit-pelit juga nggak apa-apa. Nah, cuma di sini kita pakai lookup teman-teman ya, pakai lookup karena milihnya terbatas kan ya, laki-laki sama perempuan, jadi pilih lookup. Kemudian di sini pilih combo box ya. Maaf saya jeda sedikit. Saya sekarang gampang haus ya. Oke. Jenis kelamin sudah ya. Nanti di sini pilih combo box, display controlnya combo box ya. Kemudian resource-nya bukan dari tabel, tapi pilih value list. Pilih value list ya. Kemudian pilih resource-nya. Ya, ini diklik titik 3 di sini. Ditulis laki-laki. Nah, enter perempuan. Boleh pakai default. Default itu nanti kalau Anda nggak isi, akan diisi oleh default. Seandainya Anda lupa isi ya. Mau ada defaultnya boleh, nggak ya nggak apa-apa. Misalnya defaultnya laki-laki, berarti kalau saya nggak isi, dianggap laki-laki. Misalnya ya. Kalau mau. Tapi di sini saya nggak pakai default aja, biar kosong aja gitu. Kemudian jenis kelamin misalnya, kemudian apa lagi ya, alamat ya, misalnya alamat ya, alamat short text ya, nanti pilih 100 gitu aja ya alamat. Udah kayaknya nomor HP ya, nomor HP short text, HP kita 15 digit, ada yang lebih dari 15 digit nomor HP gitu.
Ya, udah gitu aja ya, ini cukup lah ya. Mungkin email ya, kalau sekarang mungkin email juga perlu ya. Kita tambah short text. Teman-teman, sebenarnya field ini sering disebut atribut ya. Ini sebenarnya nggak boleh ngawur juga ya, kita tentukan duduk-duduk di sini bikin aplikasi kemudian ngarang aja lah fieldnya. Sebenarnya harus ke perpustakaan. Ya, tanya nomor anggota itu data apa aja sih yang perlu dicatat. Harusnya kita bisa observasi itu maksudnya nggak tanya ya, cuma memperhatikan orang ya, misalnya ngisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan, kita perhatiin itu namanya observasi, nggak tanya ya. Ada juga model wawancara, tanya aja bagian Pak, data-data perpustakaan itu untuk anggota apa aja sih itu yang dimasukkan. Nah, itu namanya wawancara ya. Jadi bisa observasi, bisa wawancara. Bisa juga menggunakan dokumen dasar. Dokumen dasar itu ya udahlah, sini formulirnya saya lihat, ya kan? Daripada tanya, masing-masing punya kelebihan, ya. Kalau observasi kan mungkin nggak ganggu orang jam kerjanya kan. Kalau wawancara dia harus menyempatkan waktu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut, sudah selesai. Tadi apa tadi? Save ya. Save file, save gitu ya. Kemudian tabel terakhir nih. Kita buat namanya tabel sirkulasi. Nanti bisa klik create ya. Kemudian pilih tabel aja ya, tabel desain aja langsung ya. File name-nya yang pertama ID sirkulasi. ID sirkulasi ini penomorannya otomatis ya, auto number. Di sini teman-teman bisa pilih auto number, artinya nomornya otomatis ya. Kemudian yang meminjam tadi ya nomor anggota ya, tapi supaya bisa ngelink itu tipe datanya harus sama persis ya. Tadi di tabel anggota kan ada nomor anggota ya, harus sama ya tipe datanya. Kalau nggak sama nanti nggak bisa saling berelasi. Jadi nomor anggota ini harus sama persis yang ada di tabel anggota ya. Kenapa ada nomor anggota? Untuk mencatat siapa yang meminjam kan gitu ya, siapa yang meminjam, makanya perlu disebutkan nomor anggotanya. Nah, di sini harus sama persis tadi short text 5 kalau nggak salah ya. Ya, short text 5. Kemudian nanti teman-teman bisa look up supaya nanti dia boleh tidak ngetik. Dia cukup milih saja ya. Nanti pilih di sini display counternya, diklik tab. Ini namanya tab look up. Kan ada general, ada look up ya. Nah, pilih tab look up, pilih combo box ya, pilih combo box. Kemudian pilih resource type-nya tabel, kemudian nama tabelnya tadi ini ngelink ke anggota. Artinya nomor anggota ini nanti tidak ngetik, tapi milih yang sudah ada di tabel anggota. Ya, nggak boleh ada anggota yang belum daftar jadi anggota kok minjem, kan nggak boleh ya, harus terdaftar dulu di tabel anggota ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya bukunya kan juga perlu dicatat ya. Siapa yang minjem apa kan gitu ya. Kode buku ya, kode buku. Nah, kemudian misalnya ini juga harus sama kode buku ini dengan tipenya dengan kode buku yang ada di tabel buku kan. Di tabel buku kan tadi ada kode buku juga. Nah, ini juga harus sama. Kalau nggak salah tadi berapa ya? Nah, kalau lupa ya teman-teman bisa klik kanan gitu ya. Kode buku 6 ya. Jadi harus di sini 6 gitu. Jadi harus sama persis gitu ya. Jangan sampai di sini kode bukunya 6 tadi 5 gitu ya. Nggak bisa direlasikan, karena supaya bisa nyambung harus punya kesamaan gitu ya. Makanya kalau Anda bisa ngobrol sama orang lain mungkin punya kesamaan ya. Sama-sama jomblo misalnya gitu ya. Tapi ada juga sama-sama tapi nggak ngobrol, sama-sama pendiam. Nah, itu nggak ngobrol-ngobrol tuh namanya. Nah, kalau jadi kadang-kadang berbeda jadi nyambung juga ya. Yang satunya pendiam, yang satunya nyerocos gitu ya. Nah, ini karena nyambung tadi look up ya teman-teman ya. Pilihnya combo box ya kan. Kemudian pilih tabel query, nggak usah diapa-apain. Kemudian resource-nya buku kan berarti ya. Oh, ini ada bound column. Bound column ini maksudnya tabel buku kan banyak kolomnya. Ketika Anda memilih mau berapa yang tampil kolomnya. Tadi saya lupa lupa
menentukan. Nah, bound kolomnya di sini kolom konnya bound kolom ini ada kesalahan. Bound kolom itu berarti kolom yang menjadi pilihannya. Kode buku ini ada di kolom pertama tabel buku gitu loh maksudnya ya. Saya ulangi. Kenapa 1? Karena kode buku itu ada di kolom pertama tabel buku. Bisa dipahami ya? Kode buku di tabel buku ada di kolom pertama. Nah, kolom kodenya berapa? Terserah Anda. Saya ingin menampilkan kode buku, judul sama pengarang, berarti 3. Kalau mau menampilkan sampai terakhir ya mungkin 7 atau berapa ya tadi ya. Ya udah nggak usah banyak-banyak ya. Kita tampilkan 3 aja. Ini kolom hitsnya. Kolom hits itu judul kolomnya. Ketika Anda milih ada judul kolomnya. Ini dijawab yes aja ya. Dijawab yes. Nanti kita lihat bedanya ya. Ini tadi ada yang salah ya. Ini kolom komnya saya rubah ya. Masa cuma muncul nomor anggotanya namanya nggak kelihatan kan gitu ya. Kan nggak bagus ya ketika milih kok cuma nomor anggota doang. Namanya nggak kelihatan. Paling tidak namanya kelihatan kan misalnya ya. Berarti kolomnya 2 ya. Yang muncul nanti ketika Anda milih nomor anggota sama nama ya. Paling tidak begitulah ya. Kemudian tanggal pinjamnya sih ya kan, tanggal pinjam. Berarti apa tipenya kalau tanggal pinjam? Date, ya kan tanggal ya. Kemudian tanggal atau batas waktu ya. Berapa hari misalnya batas waktunya. Berarti angka kan ya. Angka sana saya pakai number ya, kemudian tipenya jangan long integer ya. Pakai byte aja. Ya nggak lebih dari 255. 255 itu udah setengah tahun gitu ya. Ya maksimal 255 mas batas waktunya lah misalnya ya. Kemudian tanggal kembali misalnya. Tanggal tadi number pakai byte ya. Byte itu maksudnya angkanya hanya boleh 0 sampai 255. Ya. 0 itu kok bisa 0? Ya langsung dikembalikan hari itu misalnya ya. Oke, tanggal ini tanggal apa tadi? Tanggal kembali gitu aja ya, tanggal kembali. Mungkin ada dendanya juga kalau nginjemnya terlalu lama ya, denda ya, misalnya dendanya berarti apa kalau denda berarti currency ya. Denda kan uang ya. Nah, denda itu kan berupa uang. Kalau berupa uang tipenya currency gitu. Jangan lupa teman-teman dikasih primary key. Ini ID sirkulasinya primary key ya, otomatis ya. Jadi nggak boleh ada ID sirkulasi tadi 1 berikutnya 1 lagi gitu ya, berikutnya 1 lagi, nggak boleh kan. Nah, makanya harus jadi primary key. Kalau udah jadi kita simpan, namakan sirkulasi ya, kita namakan sirkulasi, klik OK. Nah udah jadi nih tabelnya, tapi baru tabelnya belum berelasi. Kita perlu relasikan. Nah tadi kenapa sih kita merelasikan? Supaya terjadi integrasi data ya, datanya terintegrasi ya, datanya terintegrasi. Maksudnya nggak boleh tuh misalnya ada kode buku atau ada data buku ya, kemudian sudah dipinjam bukunya dihapus kan, yang disirkulasi jadi bingung buku mana nih yang dipinjam, kan nggak boleh tuh kayak gitu. Atau orangnya udah minjem 10 nggak kembali lagi, nama anggotanya dihapus kan nggak boleh ya. Anggota dihapus padahal dia sudah minjem. Kalau dia nggak minjem sih nggak apa-apa mungkin dihapus gitu ya. Ya jadi perlu namanya aturan. Nggak orang nggak sembarang hapus data. Kalau dia sudah pernah meminjam harusnya nggak boleh dihapus dong data anggotanya. Ini nanti yang minjem siapa? Karena apa? Di tabel sirkulasi kan yang dicatat cuma nomor anggotanya kan. Iya. Sehingga perlu diintegrasikan. Nah caranya dengan merelasikannya. Jadi fungsinya relasi supaya terjadi integrasi data. Kemudian orang nggak sembarang juga narok misalnya nomor anggota ngawur gitu loh, padahal tidak ada di tabel anggota, adanya A001 sampai S10 misalnya, masukkan A0015 ya nggak boleh ya. Itulah fungsi dari integrasi data. Nah untuk mengintegrasikan teman-teman wajib untuk mematikan semua struktur tabel. Ini namanya struktur tabel ya. Ya ini ditutup dulu semua ya. Tutupnya yang di sini, jangan yang sebelah sini. Kalau yang di sini nutup akses namanya ya. Ya, yang ditutup adalah struktur tabelnya itu dimatikan dalam keadaan kosong. Jadi tidak boleh dalam keadaan ada tabel yang terbuka ya. Kemudian caranya merelasikan, klik database tools, kemudian pilih relationship.
Teman-teman tinggal double klik nih, anggota di double klik, buku di double klik, kategori double klik, sirkulasi double klik. Nah, kita sebenarnya kan harus merelasikan ya, ada kategori dengan buku ya. Satu kategori terdiri dari, oh ya ini lupa ya teman-teman ya, ada kode kategori harusnya di sini. Kalau nggak ada kode kategori, nggak bisa direlasikan tuh, iya Kak? Nah, jadi kita karena lupa, namanya juga lupa ya. Ada hikmahnya teman-teman. Kalau lupa gimana? Nah, ini jawabannya ya. Ya kalau lupa ya. Pilih tabel desain kan gitu ya. Lupa, namanya juga lupa berarti nggak ingat kan. Nah, klik kanan aja insert row ya. Jadi kalau lupa nih ya, insert row, nanti teman-teman tinggal nambahin kode kategori ya, bukunya supaya terkategori. Nanti pilih short text, pilih 3, kemudian lookup, pilih combo box, kemudian pilih tabel query, kemudian pilih kategori kan. Ya, ini kode kategori kan di kolom pertama kan, di tabel kategori. Kolomnya cuma ada 2 ya, kita tampilkan kodenya dan nama kategorinya ya. Kita jawab yes gitu ya. Oke, udah selesai, kita save lagi. Kita tutup. Ya, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Ini udah ada ya kode kategori ya tadi ya, kan belum ada. Nah, supaya bisa merelasikan kan harus ada yang sama gitu kan. Nah, ini cara merelasikannya. Jadi dari yang primary key ke foreign key. Jadi yang di sini itu namanya foreign key. Ya, foreign key adalah kolom yang mereferensi tabel lain. Jadi kode kategori ini nanti milih dari tabel kategori. Pilihannya ada di tabel kategori. Ketika Anda mengisi data buku, pilihan kode kategorinya itu ada di tabel kategori. Nah, inilah yang kalau pilihan dia punya pilihan di tabel lain, itu namanya foreign key. Foreign itu artinya tamu atau asing ya, kunci tamu ya kan? Kunci tamu ya. Berarti dia tamu bukan kunci utama. Nah, caranya dari primary key ditarik ke foreign key ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih enforces referential integrity. Ini ada pilihan lagi, ada cascade update related field. Misalnya, kalau nomor anggota di tabel kode kategori di tabel kategori saya rubah, maka kode kategorinya yang ada di tabel buku itu otomatis terupdate. Itu maksudnya update ya. Tapi kalau Anda tidak centang, nggak boleh Anda ganti-ganti kode kategorinya kalau sudah dipakai ya. Sebuah kategori kalau sudah punya bukunya, nggak boleh lagi dirubah-rubah kodenya kalau ini tidak dicentang ya. Kalau Anda centang boleh dirubah, tapi otomatis yang di buku otomatis juga otomatis berubah. Nah, itu namanya update ya. Update related fields. Mau dicentang apa enggak? Terserah Anda gitu ya. Mau gimana aturannya. Boleh enggak dirubah kode kategori di tabel kategori kalau sudah punya buku? Kalau enggak boleh dirubah lagi kalau sudah terlanjur, sudah punya bukunya, maka jangan dicentang ya. Tapi kalau boleh-boleh aja silahkan misalnya dirubah ya, cascade gitu ya. Nah, ada lagi cascade delete. Cascade delete ini kalau dicentang teman-teman, misalnya nih kategori buku komputer gitu ya. Bukunya udah 5 tuh, 5 judul buku kan. Komnya 5 tuh. Kalau cascade delete, kalau kategorinya dihapus, semua data buku yang ada komnya, kategori komnya akan otomatis terhapus. Anda mau berlakukan itu atau enggak? Kalau iya, kalau saya hapus kategorinya, maka bukunya hilang. Buku-buku yang kom itu hilang, maka pakai cascade delete. Tapi kalau nggak boleh dihapus, Pak, kategori nggak boleh dihapus kalau udah ada bukunya, ya. Nanti kan bingung nih, buku ini kategorinya apa kan gitu ya. Nah, makanya kemudian pakai tidak cascade misalnya, ya. Nanti boleh dicoba-coba. Yang ini coba saya tidak cascade ya, supaya membedakan. Atau ini tidak pakai cascade ya. Oke, kita atau ini cascade aja ya misalnya. Nah, kalau cascade berarti kalau kategorinya saya hapus, maka buku-buku yang terkait kategori tersebut akan otomatis terhapus. Ya, misalnya kom saya hapus di kategori kom, maka buku-buku yang berkategori kom akan terhapus secara otomatis. Ya. Nah, bisa diatur di sini. Nah, kalau salah gimana Pak tadi mendefinisikannya? Tinggal double klik ya, garisnya yang di double klik. Ya. Kalau mau dihapus gimana Pak? Oh, salah tempat, misalnya kode buku ke judul nih, wah salah tempat nih relasinya ya. Tinggal klik kanan, nanti tinggal di delete ya. Pas garisnya nanti klik kanan delete.
ya kalau mau dihapus kalau salah. Nah, kemudian anggota sama sirkulasi ya. Ini kan juga berelasi ya, anggota sama sirkulasi. Kan di sini ada nomor anggota ya. Nomor anggota di sirkulasi ini ngambil pilihan ketika menginputkan data kan mengambilnya dari anggota. Ya. Berarti kita narik dari nomor anggota ke nomor anggota. Saya centang aja ya cascade update kalau nomor anggotanya saya ganti di nomor anggota, maka nomor anggota tersebut yang ada di tabel sirkulasi otomatis berubah. Tapi kalau nggak dicentang, nggak boleh Anda ganti nomor anggotanya yang di anggota kalau sudah pernah meminjam. Tapi kalau belum pernah meminjam, dia nggak apa-apa gitu ya. Kan toh dia belum meminjam gitu ya. Kalau cascade delete, kalau anggotanya Anda hapus, data anggotanya Anda hapus, maka catatan peminjaman anggota tersebut maka otomatis terhapus. Itu kalau dicentang ya. Kalau tidak dicentang, itu artinya apa? Kalau dia sudah meminjam, anggota tersebut tidak bisa dihapus datanya. Bisa dipahami ya? Si A pernah meminjam 5 buku, nggak balik-balik lagi gitu ya. Anda mencoba menghapus data anggotanya ya, mungkin menyusup di perpustakaan, aksesnya dibuka, nomor anggotanya gua hapus aja deh biar catatannya nggak bisa ya kalau aturannya misalnya tidak cascade delete. Kalau cascade delete boleh menghapus ya. Tapi kalau misalnya belum pernah minjam, walaupun tidak cascade delete itu tetap bisa dihapus selagi belum pernah meminjam. Oke, ini kita tidak cascade ya. Artinya nanti kalau mencoba menghapus anggotanya padahal dia sudah pernah meminjam, maka dia tidak bisa dihapus gitu ya. Klik create. Nah, tinggal disambungkan tuh ya, kode buku sama kode buku ya. Jangan kebalik teman-teman, gini nih keliru ya, begini nih keliru nih ya. Keliru ya. Yang benar gimana? Kode buku ke dari primary key ke foreign key. Ya, nanti ini saya ini aja ya. Centang-centang dulu aja lah ya supaya ada tahu bedanya. Sekali lagi tuh terserah Anda aturannya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Kita simpan. Relasionalnya sudah jadi. Setelah jadi kita sudah bisa memulai mengisi data. Tapi ngisi datanya juga harus ada urutannya. Duluan mana buku sama kategori ngisinya? Kategori. Kenapa? Karena kalau saya klik buku, ya, kan ada kode kategori di sini. Lah nggak ada datanya. Saya memilih kode kategori apa kan gitu ya. Berarti harus kategori dulu. Karena kalau Anda ngisi kode buku dulu, ketika milih kode kategorinya belum ada. Ya, maka yang harus diisi dulu yang mana? Kategori dulu. Kita isi di kategorinya dulu. Misalnya ini tadi kom. Misalnya ya. Komputer misalnya ya. Misalnya apa? Psikologi ya misalnya. Psikologi ya misalnya. Kemudian misalnya apa lagi? Sejarah gitu ya. Misalnya deh sejarah ya. Oke deh. AGM agama misalnya. AGM agama. Misalnya ya. Nah, ini boleh nih di apa namanya? Nah, baru bisa ngisi buku. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Teman-teman kalau nggak kelihatan berarti belum refresh. Ada tombol refresh nggak ini? Ini refresh all ya. Kadang-kadang belum refresh ya. Nah, nanti di sini sudah bisa milih nih. Nah, tadi kenapa pilih 2? Karena biar 2 kelihatan. Kalau 1 cuma kodenya aja yang muncul, ya kan? Tadi pada saat jumlah kolom yang mau ditampilkan ya. Misalnya nih pendidikan agama Islam misalnya ya. Kode buku ya. Kode buku B01 misalnya ya. Kode kategori agama, pendidikan akhlak. Boleh, usul diterima ya. Nah, yang ngomong siapa itu tadi? Sabik ya, misalnya Kiai Haji Sabiq. Nah, ya. Kiai Haji Sabiq ya misalnya. Penerbit Al-Madinah misalnya. Al-Madinah Press misalnya ya.
Contoh ya, ini tahun ini ada otomatis nol karena angka ya. Misalnya 2011 misalnya. Boleh nggak B001 lagi? Kenapa nggak boleh? Kita coba ya, boleh bisa apa enggak? Misalnya agama lagi, misalnya Marcel, ini pendidikan etika Kristen misalnya ya. Kok bisa tahu etika Kristen? Saya pernah kuliah di UKRIM teman-teman ya. UKRIM itu Universitas Kristen Immanuel ya, Universitas Kristen Muhammadiyah. Nah saya dulu dapat A ya, waktu kuliah dapat A, yang Kristen itu dapat C. Saya, kalian memang nggak ada akhlak ya, nggak ada etika. Masa rajin ke gereja saya A, kamu dapat C kan gitu. Ya dulu, itu dulu ya, waktu bercanda ya teman-teman, ini bukan rasis ya, cuma bercanda, jangan tersinggung Mas Marcel ya, bercanda. Ya jadi cuma aneh aja gitu loh. Saya pelajari agamanya, saya A, dia setiap minggu jangan-jangan nggak ke gereja dia ya. Belajar etika Kristen malah nah ini misalnya Marcelus gitu ya, pendeta Marcelus, misalnya ya, pastor itu Katolik ya. Kalau dia Katolik ya, Katolik itu pastor, nggak boleh lirik-lirik cewek ya jadi pastor ya. Nah, karena kalau pastor itu dia selibat istilahnya ya, selibat itu nggak boleh nikah. Kok tahu Pak Waris? Ya tadi saya kuliah etika Kristen, pendidikan agama Kristen 1, pendidikan agama Kristen 2. Jadi saya tahu-tahu dikit ya tentang agama Kristen itu, insya Allah ya kurang lebih lah mungkin itu pengetahuannya. Saya belajar 3 tahun ya agama gitu. Oh ateis ya, ada buku juga mungkin ya tentang Marxisme misalnya ya, silakan aja. Oke, misalnya ini apa ya penerbitnya, Canisius misalnya ya, Canisius Press misalnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya, tahun 2022 ya. Wah buku baru nih Marcel ya. Jadi diam-diam ini beliau ini agamawan ya, religius gitu ya. Nah ini kalau dibawa, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kode bukunya sama. Iya, primary key nggak boleh ada yang sama gitu. Nah misalnya muncul B005, nggak harus urut teman-teman ya, 5 misalnya ya. Kemudian buku komputer misalnya Microsoft Access misalnya. Nah misalnya Mateus itu Matius kalau bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa ini ya, Inggris gitu ya, Matius. Kalau Paulus Paul gitu ya. Kalau Yusuf Yosef, kalau Musa Moses gitu ya. Kalau Isa Yesus gitu kan. Ya. Misalnya Canisius Press juga misalnya ya, Canisius Press. Nah, ini sama-sama pendeta di sini orang nih ya. Ya ini 2021 misalnya. Nah ya, ini mendahulu. Ya ini misalnya ini contoh lagi, boleh nggak B003? Boleh ya, nggak harus urut, tapi nanti otomatis urut ya, karena tadi kode buku itu primary key. Yang namanya primary key itu berarti unik dan urut gitu ya. Ya kalau urut yang enak itu pakai balsem atau minyak gosok ya kalau urut. Ya. Ini lelucon bapak-bapak ya. Udah enggak kekinian leluconnya gitu ya. Misalnya buku kom lagi misalnya ya, misalnya ini HTML misalnya ya, ini virus misalnya, amin gitu ya. UPY Press misalnya 2022 misalnya ya. Udah dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau refresh misalnya, ini ada urut ya, tadi saya ngisinya nggak urut kan. Nah, jadinya urut, kalau di refresh sudah langsung jadi urut gitu. Karena apa? Dia primary key itu unik dan urut ya.
Kemudian ini bahkan di kategori ini bisa dibuka tuh, oh komputer ada berapa ya? Itu kelebihannya kalau berelasi. Psikologi, oh belum ada bukunya. Sejarah belum ada. Agama ada 2 nih ya. Ustadz Somik sama Evangelis Marcellus ya. Evangelis ya. Ini hamba Tuhan ya yang dimuliakan. Oke, kita terus ya. Kemudian misalkan sirkulasi atau anggota dulu yang diisi. Sirkulasi dulu. Bener gak sirkulasi dulu? Nomor anggotanya belum ada anggotanya ya. Gimana kan gitu ya. Berarti yang harus ada anggotanya dulu, kan nggak boleh ngawur ya, nomor anggota A009 padahal data anggotanya nggak ada gitu kan. Maka data anggota dulu gitu ya, kita isi dulu ya. A001 misalnya nama anggota Marcel ya. Marcel. Ini pacarnya cantik loh Marcel nih. Itu yang rambutnya kribo gembok itu. Siapa namanya? Enggak, Marcel yang gemuk. Ini Marcel pacarnya cantik loh. Siapa namanya? Evangelista itu loh. Oh, enggak, Selin Evangelista ya. Oh, kalian jarang nonton apa ya? Tanggal lahirnya kapan Mas Marcel? 2003. Yakin? Tanggal 12/09/2003 ya, mudah anggap aja lah begitu ya. Jenis kelamin insya Allah laki-laki ya. Alamat Jalan Sonosewu misalnya ya, Sonosewu. HP 089 ngawur aja ya. Oke. Ngawur aja. Soalnya nggak saya hafalin nomornya Mas Marcel. Kemudian email Marcel, anggap aja begini ya, marcel@gmail.com misalnya, gmail.com. Oke, ini bisa dilihat gini ya. Oke, misalnya A003, boleh nggak satu? A001 lagi? Nggak boleh. Kenapa? Nomor anggota itu primary key ya. Misalnya Theo, oke Theo, tanggal ya dia kembar lah sama si Marcel itu ya. Iya, ini saudara nih, saudara lain ibu lain bapak ya, makanya beda. Perempuan ya? Ikhlas gak Mas Theo ini diisi perempuan nih? Laki-laki aja lah ya. Jalan Patampuluan misalnya. Oh sama ya. Ini satu rumah, satu kamar. Satu kamar ini sama Mas Marcel. Hati-hati Mas Marcel. Takutnya Mas Marcel hamil nanti. Enggak, bercanda ya. Misalnya Theo, mama Mas Theo bercanda Mas Theo ya. Kalau serius, malah saya pusing kalau kamu serius. Jangan serius. Theo gmail.com. Ada yang cewek lah, A00. Siapa di sini namanya yang cewek? Hah? Pendengaran saya kurang kuat ini. Sukma lahirnya sama lagi ya. Ya enggak lah ya, selisih sehari lah gitu ya. 9/2003. Insya Allah perempuan ya, perempuan. Nah, yakin lah. Jalan Patampuluan lagi ya, Patampuluan sebelahan kos ya.
8129999 misalnya ya, nomor cantik kayak orangnya ya. Kemudian misalnya sukma@gmail.com misalnya ya. Nah, oke gitu aja. 3 aja ya teman-teman, ini cuma contoh ya, cuma contoh. Berarti baru bisa sirkulasi. Ya, kenapa baru bisa sirkulasi? Supaya nanti bisa milih nomor anggotanya. Oh, ini belum di-refresh ya. Nah, di sini tulisannya new, teman-teman. Kenapa new? Ini perlu diisi. Nanti otomatis. Kalau tulisannya new itu berarti auto number. Auto number artinya apa? Enggak usah diisi, nomornya otomatis. Pak, kalau saya isi gimana? Ya nggak apa-apa, cuma kurang kerjaan aja sih ya. Udah fasilitas kok malah diisi gitu ya. Ya kalau Anda kurang kerjaan ya silahkan lah gitu ya. Ya, jadi, nah nanti pilih nomor anggota. Oh, yang minjem Marcel, buku pinjam buku agama ya, meminjam bukunya sendiri tadi ya. Pendidikan etika misalnya ya. Tapi di sini tidak kelihatan ininya ya. Judulnya cuma kodenya, karena yang disimpan cuma kodenya. Tapi ketika memilih, ini kelihatan tadi karena kita pilih 3, maka 3 kolom yang tampil. Ya tadi ya. Tergantung Anda milih berapa tadi. Pendidikan akhlak. Wah, ini mau login kayaknya ya. Mau login atau perbandingan agama nih. Baca bukunya Sabik. Ngapain juga baca buku sendiri kan gitu ya. Wah, ini mau atau ini mau merayu Sabik misalnya ya, pelajari agamanya dulu. Ya, tanggal pinjam. Teman-teman jangan ya baperan ya. Ini bercanda ya. Ini ya, walaupun sensi ya. Saya mohon maaf ya. Nggak usah sensi-sensi teman-teman ya. Ya. Oke, tanggal kembali ya belum kembali misalnya. Kalau belum kembali nggak usah diisi. Ya, oh belum kembali nih misalnya ya. Ya nggak usah denda gitu ya. Kemudian ini angkanya otomatis satu, saya tadi tidak ngisi ya. Pinjem lagi Marcel, ini rajin minjem nih ya. Minjem lagi gitu ya Marcel. Wah, HTML nih. Oh, tadi saya upload HTML, dia loh yang pertama kali nonton dan komentar loh. Ya walaupun saya hapus lagi videonya ya. Ini ya, tapi beliau rajin loh ini Mas Marcel, mantap. Ya ini perlu dicontoh, rajin loh beliau ini. Ya minjam di tanggal yang sama, batas waktu 3 hari ya. Pinjam lagi misalnya Sukma ya, Sukma pinjam buku misalnya Microsoft Access tanggal 24 juga misalnya, tanggal 23 misalnya ya. Tanggal 23 ya pinjamnya, jumlah batas waktu 3 hari juga misalnya. Oh, udah dikembalikan ya. Udah ya, ini rajin ton. Udah Mas. Tadi ini tipenya apa ya? Kok nggak keluar ya? Karena ada yang salah, teman-teman bisa perbaiki, klik kanan design view ya. Nanti tadi tanggal kembalinya short text tadi ya, saya lupa ya. Ini harusnya apa? Detail. Itu efeknya kalau Anda salah pilih ya. Harusnya kan bisa milih tanggalnya. Oke, kita tutup ya, kemudian kita save ya, kemudian kita datasheet view lagi. Tadi tanggal kembali ya, tanggal kembalinya nah, bentuknya beda ya tadi ya. Kalau shortcut kan nggak ada beginiannya. Nah, tanggal 23 gitu ya. Pinjam lagi Theo ya. Theo ini kayaknya gue curiga dia nggak suka baca deh ya. Etika akhlak ya. Wow, Mas Tio ini orangnya baik banget nih. Sebenarnya sih nggak perlu belajar akhlak lagi nih ya. Harus belajar Tuhan itu. Bagus. Kan ada Tuhan apa yang nggak jadi. Nah itu ada kan lagunya ya. Saya takut login ya nyanyi itu ya. Jadi, nah ini. Iya. Oke, ini langsung balik ya. Ternyata dia nggak betah buku, langsung dibalikin di hari itu juga ya.
Ya, ini tanggal 24 gitu ya. Oh, satu lagi ya, misalnya Theo lagi, dia minjem buku lagi nih Theo nih. Wah, nggak jadi buku agama deh, buku Microsoft Access aja tanggal 24 ya kan. Ya, terus batas waktunya 3 hari ya. Dia balikinnya seminggu gitu ya, 29 ya bukunya. Akhirnya denda deh. Nah, denda menjadi dendanya 5.000 misalnya ya. Nah, karena ini denda semuanya ya. Jadi kalau currency itu langsung ada rupiahnya. Kalau Anda pilih tipe datanya currency, itu langsung otomatis ada rupiahnya. Nah, itu contoh bagaimana membuat database. Insya Allah mudah teman-teman ya, membuat database. Nah, kelebihannya apa? Saya bisa lihat anggota ini, anggota si Marcel itu pinjam buku berapa? Oh, 2. Si Theo pinjam 2 juga, ya kan? Sukma pinjamnya 1. Nah, bisa dilihat nih catatannya. Jadi kalau ada yang datang, saya udah minjem apa ya? Nah, bisa aja klik Theo. Oh, Theo udah pinjam 2 buku, kan gitu ya. Atau buku ini siapa yang pinjam? Ya, mungkin ada daftar buku. Buku ini siapa sih yang minjem? Udah kembali belum ya? Bisa kelihatan, ya. Ya, dia sudah kembali apa belum? Nah, oke, kita coba-coba bagaimana menghapus ya tadi. Ada cascade delete. Ada yang cascade delete nggak tadi ya? Kategori tadi cascade delete nggak? Ini saya tutup dulu semua ya, close. Coba ya. Coba, saya lupa ya teman-teman. Kalau lupa relationship aja, nanti double klik ya. Ini cascade delete. Ini kalau kategorinya saya hapus, maka bukunya hilang semua. Bahaya ya. Coba kalau nggak cascade delete ya. Ini coba nggak cascade delete aja. Boleh nggak kita menghapus? Ya, ini tabel kategori agama kan sudah ada datanya 2 ya tadi ya. Iya, coba kita hapus, boleh nggak dihapus? Jadi kalau tidak dicentang cascade delete-nya, berarti nggak boleh hapus kalau udah ada bukunya. Ini coba saya hapus ya. Klik kanan, ini klik kanan delete. Tidak bisa dihapus karena sudah dipakai di tabel buku. Ya. Nggak bisa dihapus karena sudah punya buku, gitu loh. Iya nggak? Udah paham ya maksudnya ya? Kalau cascade delete-nya tidak dicentang ya. Sejarah boleh nggak dihapus? Nggak ada bukunya kan, belum ada bukunya ya tadi ya. Coba kita hapus sejarah, bisa nggak dihapus? Bisa ya. Kenapa bisa? Sejarah nggak ada bukunya. Ya, jadi orang nggak sembarang hapus. Itulah pentingnya kita mengintegrasikan data. Orang nggak sembarang menghapus. Si Theo tadi pinjam 2, ada yang belum kembali, datanya dihapus ya. Kan bingung ini, yang pinjam siapa di buku ini, kan begitu ya fungsinya ya. Ya, jadi itulah kira-kira fungsi dari kita merelasikan. Itu saja mungkin untuk materi kali ini tentang bagaimana membuat database di Microsoft Access. Teman-teman pemirsa yang mengunjungi YouTube, kalau ada saran dan kritik atau pertanyaan yang Anda kurang tahu tentang materi ini, bisa bertanya di kolom komentar. Silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Anda bisa mengikuti perkembangan channel ini. Atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, nggak kerekam? Oh enggak ya.